Assalamualaikum Pak, Bu. Maaf ya saya terlambat. Waalaikumsalam Bu. Enggak itu Bu, kami juga baru sampai Bu. Ya Bu, kami juga mau berterima kasih kepada Bu karena udah mau bersedia bertemu sama kami di sini Bu. Dengan suasana seperti ini mungkin diskusi kita kedepannya jadi lebih enak. Ya, sama Bu. Beberapa hari yang lalu itu Pak Deddy menghubungi saya untuk berkonsultasi mengenai usahanya gitu. Bisa nanti ceritakan dulu gimana usahanya gitu Bu. Oke Bu, silakan duduk Silakan dulu. duduk dulu Bu. Terima kasih ya Pak, Bu. Alhamdulillah usaha kami cukup berkembang baik. Permintaan pelanggan meningkat, tetapi kemampuan produksi kami masih terbatas karena peralatan yang digunakan belum memadai Bu. Iya benar Bu, selain itu kami juga ingin menambahkan stok bahan baku agar bisa memenuhi permintaan pelanggan, tapi modal kami itu belum mencukupi Bu. Baik, berarti tujuannya itu untuk mengembangkan usaha ya Bu. Betul sekali Bu. Jadi dari yang Bapak dan Ibu jelaskan itu kami dari pihak bank itu menyarankan untuk mengambil akad musyarakah. Apakah Bapak dan Ibu sudah paham mengenai akad ini? Kami pernah mendengar akad ini Bu, tapi kami belum paham tentang akad ini bagaimana cara kerjanya Bu. Nah, jadi akad musyarakah itu merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih Pak. Nah, nanti masing-masing pihak itu menyertakan modalnya untuk menjalankan atau mengembangkan suatu usaha itu. Nah, jadi bank dan nasabah itu sebagai sama-sama menanamkan modalnya. Jadi ibaratkannya bank dan nasabah itu sebagai mitra di dalam usaha tersebut gitu. Berarti bank tidak hanya memberikan uang pinjaman seperti biasa Bu? Benar Bu, di dalam masyarakat itu hubungan antara bank dan nasabah itu bukan pemberi pinjaman dan peminjam, tetapi hubungan kemitraan dalam usaha gitu. Karena prinsip yang digunakan adalah kerjasama, saling percaya dan pembagian hasilnya itu sesuai dengan syariah dan kesepakatan antara bank dan nasabah nanti. Jadi berbeda dengan sistem bunga ya Bu? Betul Pak, jadi di dalam masyarakat ini bank tidak menggunakan sistem bunga, yang digunakan itu adalah akad. Jadi akad ini sesuai dengan prinsip syariah yang telah disepakati oleh kedua belah pihaknya nanti gitu. Misalnya modal kami saat ini itu sekitar 50 juta, kemudian kami ingin menambah modal dari bank sekitar 100 juta, apakah itu bisa? Tentu aja bisa Pak, namun sebelumnya dari pihak bank itu akan melakukan analisis dulu terhadap usaha Bapak, seperti melihat prospek usahanya, kemampuan menghasilkan keuntungan, serta kelengkapan dari dokumen dari usaha Bapak yang mungkin diperlukan nantinya gitu. Kalau hasil analisisnya baik, Kalau hasil analisisnya itu memenuhi ketentuan, bank dapat menyertakan modalnya nanti Bu, sesuai kebutuhan yang telah disepakati nantinya. Berarti semua modal dicatat di dalam akadnya ya Bu? Iya Pak, betul sekali. Besarnya modal dari masing-masing pihak itu akan dijelaskan nanti secara rinci dalam akadnya. Nanti semuanya itu bakalan jelas dan transparan. kalau usaha kami memperoleh keuntungan, itu kemudian bagaimana cara pembagiannya Bu? Nah, untuk keuntungannya itu nanti dibagikan berdasarkan nisbah Bu, atau rasio bagi hasilnya yang disepakati sejak awal. Nah, misalnya dari disepakati nantinya itu sekitaran 60% itu untuk nasabah dan 40% untuk bank. Nah, nanti selama akad masih berjalan, pembagian keuntungannya itu mengikuti sesuai dengan nisbah tersebut Bu. Apakah nisbah itu ditentukan oleh pihak bank Bu? Tidak Pak, nisbah itu ditentukan dengan kesepakatan bersama. Jadi tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan nantinya gitu, atau keberatan lah dengan pembagian hasilnya nanti gitu.
Kalau usaha ternyata mengalami kerugian bagaimana? Nah, kalau kerugiannya itu karena risiko bisnis yang wajar, nah untuk kerugiannya itu maka ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing, Bu. Tapi kalau terjadinya karena kelalaian atau penyalahgunaan pengelolaan usaha, maka pihak yang melakukan kelalaian itulah yang menanggung kerugiannya, Pak, Bu. Berarti prinsipnya memang adil ya, Bu? Betul, Pak. Kalau itulah salah satu keunggulan dari atap masyarakatnya. Kalau bank menjadi mitra, apakah pihak bank akan ikut mengatur usaha kami setiap hari? Tidak, Pak. Pengelolaan usaha itu tetap dilakukan oleh pihak yang mengelola, Bapak dan Ibu, karena tentu lebih memahami tentang operasional usahanya kan gitu. Tapi bank nanti akan melakukan monitoring secara terbuka gitu. Nah, untuk monitoringnya itu seperti apa ya, Bu? Untuk monitoringnya itu biasanya berupa laporan pengembangan usahanya nanti, laporan keuangan sederhana, dan sesekali melakukan kunjungan gitu, Bu, apabila diperlukan gitu. Tujuannya bukan untuk mencampuri usaha, tapi untuk memastikan apakah usaha ini berjalan sesuai rencana dan dana yang digunakan itu sebagaimana mestinya gitu. Jadi pihak bank itu hanya melakukan pengawasan saja gitu. Saya rasa itu wajar, biar kedua belah pihak sama-sama merasa aman. Benar, Pak. Nah, monitoring ini juga membantu apabila sesuatu saat usahanya mengalami kendala, bank dapat memberikan masukan agar usahanya tetap berkembang gitu, Pak. Baik, Bu, saya juga merasa lebih yakin terhadap konsep akad ini, Bu. Bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mengedepankan kerjasama, keadilan, dan saling mempercayai, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas penjelasannya. Kami sekarang udah memahami sih itu bagaimana cara bekerjanya akad musyawarah. Alhamdulillah, kalau penjelasan dari saya ini bisa membantu Bapak dan Ibu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu mau berminat lagi untuk melanjutkan pembiayaan ini, nanti kami akan meminta beberapa dokumen mungkinnya. Bisa langsung datangi langsung saja ke kantor cabangnya nanti. Mungkin untuk beberapa persyaratannya itu bisa membawa KK, KTP, dan NPWP gitu. Kalau untuk dokumen pendukungnya mungkin nanti kami hubungi lagi Bapak dan Ibu ya. Kemudian tim kami akan melakukan analisis kelayakan usahanya dulu gitu, Pak. Baik, Bu, kami akan menyiapkan semua dokumen-dokumen yang akan diperlukan, Bu. Semoga prosesnya ini kita bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Amin. Semoga kerjasama ini memberikan dampak yang baik ya, Ibu. Semoga usaha Bapak dan Ibu juga berkembang lebih baik nantinya gitu. Terima kasih atas waktunya, Bu Yana. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bapak Ibu, senang bekerja sama dengan Bapak dan Ibu. Kalau memang nanti Bapak dan Ibu berminat untuk melanjutkan pengajuan pembiayaan ini, bisa langsung datang ke kantor cabang atau bisa hubungi saya nanti. Terima kasih ya, Bu.